Di video kali ini, saya akan share cara menghitung biaya promosi untuk all shop Anda, dan yuk kita mulai sekarang juga. Sebagai pebisnis, ya, Anda gak boleh benci dengan berhitung alias matematika, ya. Sebab jalanin bisnis itu gak boleh hanya pakai feeling, perasaan, atau kayaknya. Bisnis itu wajib punya data dalam segala hal. Sebab ujungnya, bisnis adalah perhitungan matematika. Data itu bukan untuk cuma nyatet omset ya. Kalau itu sudah lumrah. Harus naik kelas lagi. Nah, apa aja sih data yang dibutuhkan dalam bisnis itu? Yang pertama, omset. Yang kedua, stok barang masuk keluar. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, aset. Yang kelima, calon konsumen atau pelanggan. Ya. Yang keenam, laba rugi. Yang ketujuh itu neraca. Ya. Yang delapan, konversi pemasaran. Yang ke-9, digital asset. Yang ke-10, perhitungan pajak. Nah, di sini Anda cek mana yang belum Anda miliki. Intinya gimana Anda bisa tahu untung atau rugi kalau nggak punya data. Nanti akan ada fase di mana barang habis. Uang juga habis. Nah, pada kemana itu? Kacau dah. Stop lah. Masa mau gitu terus bisnisnya? Ya terserah sih. Ini kan bisnis Anda juga ya. Saya cuma kasih masukan. Semua hal yang ada di bisnis wajib Anda ukur. Nah, untuk bisa ngukur ya, perlu ada sesuatu yang bisa diukur. Itulah data. Misal, Anda anggarkan untuk marketing itu 1 juta per bulan. Nah, itu akan dialokasikan untuk apa aja? Misal, 1 untuk endorse ya, biaya jasa, barang sama ongkir ya, misalnya 500.000. Yang kedua, reward mitra ya, berupa produk nilainya 300.000. Yang ketiga, bikin kuis receh lah, hadiah pulsa misalnya, 4 kali misalnya per kuis 50.000. Yang keempat, giveaway misal anggarkan 2 juta. Nah, dari 4 poin ini masing-masing harus Anda ukur dengan data. Dan yang harus dipahami itu nggak semua promosi itu ujungnya closing. Ingat kan tentang customer journey? Kalau belum paham, silakan tonton video saya di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Nah, kalau Anda sudah paham pola customer journey, pasti paham deh ya yang saya maksud tadi. Kematangan konsumen itu terbagi menjadi 3 tahap ya, yaitu yang pertama cold, yang kedua warm, yang ketiga hot. Nah, itu yang harus Anda tahu. Marketing yang Anda lakukan itu untuk tahap yang mana? Yang cold, yang warm, atau yang hot? Sebab hasil itu akan yang didapat itu juga pasti beda ya. Dan nggak bisa disamaratakan berdasarkan konversi closingan aja. Misal, Anda harus tahu nih, ketika beli jasa endorse, nah ya, ini goalnya itu untuk menyasar atau mentarget konsumen tahap yang mana. Dan ingat 3 poin utama marketing. Yang pertama awareness, yang kedua findability, yang ketiga reputation. Nah, marketing menggunakan giveaway ya misalnya. Nah, ini hasilnya itu juga akan beda-beda dampaknya. Ya, sebab nanti tergantung konsepnya. Misal nih, kalau giveaway di akun sendiri ya, maka ini goalnya reputation ya, engagement atau word to hot. Nah, sedangkan untuk giveaway di akun selebgram itu goalnya awareness, traffic ya, atau cold to warm. Dari giveaway yang pelaksanaannya beda, itu akan membutuhkan data perhitungan yang berbeda juga. Nggak bisa Anda menilai boncos itu dari memukul rata setiap budget yang Anda keluarkan harus closing sama besar. Nah, berapa sih harusnya budget untuk marketing itu? Yang nggak ada patokan baku, ya. Sesuaikan aja dengan kemampuan bisnis masing-masing, ya. Yang penting ini ketika marketing itu sabar, ya. Nggak usah nafsu, ya, saat mengeluarkan biaya marketing, ya. Ini banyak orang yang nafsuan kalau marketing, ya. Harus tahu dulu goal dari strategi yang Anda lakukan itu apa.
Apa tolok ukur suksesnya? Pastikan berdasarkan data yang sudah diukur dulu dan sudah dihitung. Nah, untuk menghitung ini, kalau Anda nggak memiliki skill teknis di bidang ini, ya pastikan untuk nyerahkan pada ahlinya. Namun minimal Anda tahulah konsep cara hitungnya, yaitu apa yang harus diukur dan bagaimana mengukurnya. Seorang pebisnis itu nggak harus hitung teknisnya sendiri, ya. Cukup tahu garis besarnya. Dan bisa berpikir strategis, gimana sih memanfaatkannya untuk kemajuan bisnisnya. Begitu. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda itu selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Masih di sini? Ya udah, subscribe aja.